Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Eh, Selamat mengikuti. Baik, anak-anakku, kompetensi dasar untuk bab ini yang pertama tentunya adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Menjelaskan fungsi dari bahan makanan, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Untuk pengayaannya nanti adalah tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Untuk KD 4.5-nya, insya Allah nanti kita akan menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi, dan membuat model penyerapan di dalam usus. Nah, sebelum kita mulai, coba sebutkan ciri dari makhluk hidup. Ya, tentu kalian masih ingat. Yang pertama adalah tentunya bernapas. Yang kedua adalah uh, makan, ya, memerlukan zat makan atau nutrisi. Berikutnya adalah bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan terakhir adalah beradaptasi. Terakhirnya adalah beradaptasi. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan nutrisi, ya, zat makanan. Nah, pada kesempatan ini pula kita akan harus, ya, mengapa ada hal-hal penting yang harus kita simak lebih dahulu tentang materi ini. Yang pertama adalah kita dalam mempelajari materi nutrisi, kita akan mempelajari kebutuhan energi, kemudian nanti ada 6 jenis nutrisi, kemudian fungsi dari setiap jenis nutrisi tersebut seperti apa. Nah, istilah pentingnya nih, nutrisi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Mohon selalu diingat kata-kata ini. Mengapa penting? Nah, mempelajari materi ini akan membantumu memilih makanan yang sehat. Nah, di sini ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita nantinya itu dalam kehidupan sehari-hari ini, kita semua bisa memilih makanan yang sehat, ya. Karena kamu, ya, kita semua telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi, kalau kita mempelajari benar-benar materi ini, insya Allah kedepannya kita akan diberikan kemampuan untuk membantu memilih makanan yang sehat. Baik. Nah, ayo kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Nah, silakan kalian di tempat masing-masing coba, pasti di rumahnya ada yang dimaksud dengan kemasan produk mie instan. Betul tidak? Beberapa kemasan produk makanan ringan yang kamu sukai ada? Pasti ada, ya. Seperti ciki, ya. Kemudian makanan ringan yang lainnya, contohnya apa ya? Ya, seperti produk snack, ya, kecil, ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ya, nanti silakan bekerja dengan satu kelompok, ya. Boleh dengan teman yang ada di dekat rumahmu, boleh. Amati bagian komposisi bahan makanan yang ada pada produk yang kamu bawa nanti, ya. Amati komposisinya. Pasti ada tulisan di sana komposisi. Permen pun ada komposisinya. Nah, oleh karena itu nanti silakan
tulis bahan-bahan apa saja yang menyusun produk tersebut ya. Tulis pada buku tulis, kemudian tentukan kandungan zat makanan apa yang ada pada setiap bahan tersebut ya. Nah, nanti masukkan ke tabel 4.1. Tabelnya seperti ini. Nah, nama produknya apa? Misalkan Bapak sebutkan misalkan di sini nama produk mie ya. Bahan penyusun utamanya ada di situ tertera apa saja ya. Tepung, terigu, eh, garam dan lain sebagainya tulis di sini. Nah, ya bahan utamanya. Nah, bahan utama tentu di sini tepung ya terigu ya. Kemudian kandungan zat makanannya apa saja? Ada karbohidrat ya. Nah, di situ ada lemaknya, ada vitaminnya lain sebagainya. Silakan ditulis nanti di rumah. Nah, nanti diskusikan apakah makanan-makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian kamu. Ya, gizi harian kamu nanti ada pada materi setelah ini. Ya. Bagaimana caranya agar kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu? Ya. Nah, setelah itu apa yang dapat kamu simpulkan? Berdasarkan hasil identifikasi tadi ya dan diskusi yang telah kamu lakukan. Nah, silakan nanti buku paketnya dibawa ya ketika diskusi. Nah, kebutuhan energi ya seperti dikatakan 1 kalori ya. Kal di sini singkatnya menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori, nah ini kal itu sama dengan 1000 kalori atau sama dengan 4200 Joule. Nah, aktivitas kita sehari-hari akan mengeluarkan ya, membutuhkan jumlah kalori yang berbeda. Perhatikan di sini, berjalan naik tangga itu paling tinggi. Istirahat saja 100 kilokalori ya per jam ya, artinya di per jam. Berjalan 200, latihan berat 450, berenang 500, berlari 570 nih. Yang paling tinggi itu berjalan naik tangga 1100 kilokalori. Ini jangan lupa ya, ini satuannya ini semua dalam kilokalori. Nah, bandingkan nilai ini terhadap konsumsi atau asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, ini ada satu bentuk diskusi ya, diskusi juga. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kamu gunakan untuk menghitung kebutuhan diet harianmu. Nah, pada keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Ya, 30 kilokalori 1 kilogram. Nah, silakan kalian hitung berapa berat badan kamu. Kalau berat badannya misalkan ada anak yang gemuk 100 kilo, berarti kali 30. Berarti 3000 kilokalori. Ya. Sekitar ini kan setiap hari untuk 1 kilogram. Kalau dia beratnya 100 kilo, berarti dia butuh 3000 kilokalori pada keadaan normal. Oke, silakan kalian yang biasa normal, berat badannya untuk siswa SMP itu di kisaran 40 kilo. 40 kali 30 berarti berapa? 1200 kilokalori. Keadaan normal. Nah, berarti kamu harus mengkonsumsi sekitar 3500 kilokalori untuk menyimpan 500 gram atau setengah kilogram lemak. Contoh di sini. Nah, ini ada contohnya nih. Berat badan kamu 35. Nah, untuk menjaga berat badan tetap, kamu membutuhkan kalori sebesar 35 kilogram ya kali 30 kilokalori per hari, berarti 1050 kilokalori setiap hari. Jika kamu ingin menurunkan 1 kilogram berat badan, berarti 7000 kilokalori selama 7
hari. Nah, selama 7 hari, maka kamu harus mengurangi kalori yang masuk dalam tubuh sekitar 7.000 kilokalori kali 7 hari sama dengan 1.000 kilokalori setiap hari. Jadi dibagi 7 hari. Jadi ingin turun berat badannya 1 kilo selama 7 hari. Berarti seharinya itu minimal kamu harus mengurangi kalori masukannya sebanyak 1.000. Nah, dari sini apa yang kita diskusikan? Nah, berdasarkan contoh tersebut, coba hitung berapa kalori yang kamu butuhkan setiap hari untuk menjaga berat badanmu tetap. Nah, nanti silakan bandingkan dengan kebutuhan kalori teman-temanmu. Jika kamu ingin meningkatkan berat badan selama 1 minggu, berarti 7 hari ya. Berapa tambahan kalori yang harus masuk dalam tubuhmu setiap hari? Ingat, hitungan seperti ini. Cuma ini mah menurunkan, kalau ini menaikkan. Hitung pula berapa kalori yang harus kamu kurangi jika kamu ingin menurunkan berat badan. Nah, ini mirip dengan itu. Dengan ini hitungannya. Nomor 4, coba diskusikan dengan teman sebangkumu kira-kira kegiatan apa yang tepat untuk mengurangi kalori setiap hari jika kamu ingin menurunkan berat badan. Jadi, kegiatan apa? Nah, ini kegiatannya. Yang ada di sini aja, ya. Berjalan naik tangga kah, berlari, berenang, latihan berat, berjalan-jalan, atau diam saja. Silakan berdiskusi. Nah, ini adalah daftar menu makanan perkiraan energi. Ya, jadi sayuran itu kilokalorinya ya rendah, hanya 110. Sup jamur 83. Ini yang paling besar, lihat ayam goreng. Nah, ini cukup menggemukkan ini ayam goreng. Apalagi kulitnya itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian, nah ternyata untuk satu mangkok nasi lebih besar energinya dibandingkan dengan satu potong ayam goreng. Nasi goreng lebih tinggi lagi 630 karena ada lemaknya. Ya. Nah, yang terendah di sini menu makanan ini kalori yang terendah adalah silahkan di angka 35 tahu goreng. Ya. Kemudian ada ini satu buah jeruk. Nah, kemudian ada lagi roti tawar. Nah, ini adalah daftar menu ya. Silakan nanti sesuaikan ya diskusinya dengan sumber ininya daftar menu makanannya. Kalau mau gemuk harus berapa apa saja yang dimakan ya. Nah, ini untuk pertemuan hari ini, kesempatan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi.